Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu meningkatkan pendidikan di SDN Cipedak 01? Baik, cara meningkatkan pendidikan bisa dengan berbagai cara. Satu, meningkatkan kualitas atau mutu guru atau pendidiknya. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan atau menjadikan anak-anak yang ada di SD Cipedak 01 adalah anak hebat. Meningkatkan kualitas gurunya bisa dengan pelatihan, bisa dengan motivasi agar bapak dan ibu gurunya gemar membaca, bisa dengan menggunakan harus mengikuti perkembangan IT, ya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sarana dan prasarana juga yang dipakai untuk belajar, dari mulai alat peraga, mulai dari fasilitas yang digunakan sehari-hari, ya. Kemudian untuk menjadikan anak yang hebat bisa dengan satu, selalu memberikan motivasi dan contoh bagaimana untuk menjadi anak yang hebat. Ya. Kemudian motivasi bisa motivasi belajar, motivasi pembentukan karakter seperti yang sekarang Naura lihat nih. Ini adalah salah satu upaya peningkatan kualitas dari segi non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sini banyak. Ada marching band, ada tari. Kebetulan saat ini di hari Selasa adalah jadwal untuk kegiatan ekstrakurikuler Pancasila. Ada lagi marawis, qosidah, dan seni lukis. Itu beberapa tahapan yang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SD Cipedak 01. Lalu bagaimana cara Ibu menjadikan sekolah bermutu? Itu tadi sayang. Jadi mutu atau kualitas itu bisa diraih atau bisa melalui 3 tahapan. Satu, dari tampilan apa yang tampak dari gedung sekolah, itu salah satu peningkatan mutu juga. Karena mutu itu diukur dari prestasi yang diraih di tampilan, kemudian hasil dari akademik yang bisa dilihat dari prestasi akademik, termasuk prestasi hasil dari USBN atau ujian nasional, prestasi non akademik yang bisa diraih melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler salah satunya. Karakter apa yang Ibu terapkan untuk anak didik atau peserta didik? Baik, karakter yang kita, bukan Ibu saja sebetulnya, yang sekarang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah adalah karakter yang dicapai melalui kurikulum 13 atau K13. Satu, karakter bertanggung jawab. Dua, karakter jujur, kerja keras, disiplin, kemudian suka menolong, kemudian ada mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Jadi dari sekarang karakter tersebut kenapa menjadi acuan atau motivasi yang harus dibentuk terutama di SD Cipedak 01, karena kelak anak-anak SD Cipedak 01 itu menjadi anak-anak pemimpin bangsa yang harus memiliki karakter jujur. Artinya mempunyai integritas yang tinggi, jujur. Jadi jujur dengan apa yang dikatakan, jujur dengan apa yang diperbuat. Punya karakter yang berdisiplin tinggi. Karena keberhasilan seorang pemimpin itu adalah diantaranya salah satunya harus memiliki rasa disiplin yang tinggi. Tanggung jawab dari semua apa yang diperbuat. Dan hal tersebut kami tanamkan setiap hari, dari mulai pagi hari anak-anak memasuki gerbang sekolah, kemudian pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas, sampai pembelajaran yang berada di luar sekolah pun target kami adalah pembentukan karakter yang tadi disiplin, tanggung jawab, mandiri, kemudian jujur, suka menolong,
menghormati, menghargai karakter religius, karena kalau anak-anak memiliki sifat religius yang tinggi, memiliki akhlakul karimah yang baik, berarti otomatis anak tersebut memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi juga. Lalu kapan karakter itu harus diterapkan? Sebetulnya karakter tersebut harus sudah mulai diterapkan sejak dini, dari anak masih kecil, pendidikan di dalam keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, lanjut ke pendidikan formal yang ada di sekolah, pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal yang ada di SD Cibadak 01, karakter tersebut seperti yang tadi Ibu sampaikan, diterapkan saat anak mulai memasuki gerbang sekolah. Kami sambut dengan senyum, sapa, kemudian sopan, santun, dan salah satu gambar yang ada di bawah ini adalah salah satu langkah dalam pembentukan karakter yang 5S tersebut. Lanjut, pembelajaran yang kami tanamkan, yang ada di dalam kelas ini anak-anak Naura, yang ada di dalam kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 juga dalam rangka pembentukan karakter. Lalu saya lihat di sekolah ini banyak sekali pohon dan tanaman-tanaman hias yang ditanam. Sebenarnya apa fungsi pohon-pohon hias dan tumbuhan-tumbuhan ini di sekolah? Tolong dijelaskan ya, Bu. Baik. Tanaman yang ada di SD Cibadak 01 itu adalah dalam rangka untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Bapak Kasudin. Bapak Kasudin kita siapa namanya? Bapak Kasudin kita Bapak Joko Sugiarto ya. Itu menanamkan program atau mencanangkan program yang disebut dengan sekolah bersih, sekolah hijau, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Nah, dalam hal ini kami dari SD Cibadak 01 sangat mendukung dengan program sekolah hijau, mulai dari kita tanamkan kebiasaan bagaimana menanam tanaman, bagaimana merawat, bagaimana memelihara keindahan sekolah. Itu kami tanamkan setiap hari kepada anak-anak untuk saling mengingatkan bagaimana pentingnya sekolah hijau, bersih, kreatif, dan sehat. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Lalu saya punya pertanyaan lagi. Di halaman belakang sekolah ada kolam ikan dan air terjun. Sebenarnya apa fungsi kolam ikan dan air terjun tersebut? Baik, kolam ikan yang ada di belakang itu adalah salah satu pembelajaran yang kami terapkan ke anak-anak dengan maksud peduli dengan punya pembelajaran bagaimana sih cara merawat ikan, bagaimana cara berbagai macam jenis ikan itu, bagaimana sifat-sifatnya, ya, apa ciri-ciri dari ikan. Selain itu juga untuk keindahan yang ada di sekolah. Lalu di halaman depan saya melihat ada campuran beberapa warna cat yang menghiasi lorong sekolah. Sebenarnya apa fungsi warna-warna tersebut bagi perkembangan otak anak-anak? Ya, silakan Aura lihat. Yang sebelah sini ada berbagai macam warna. Yang pertama tentunya adalah untuk keindahan. Yang kedua dalam rangka pembelajaran, mengenalkan ke anak-anak, terutama anak-anak kelas rendah, warna merah yang mana, warna hijau yang mana, warna biru yang mana. Jadi intinya dalam rangka pengenalan, pembelajaran warna, dan tentunya dalam rangka menciptakan keindahan dan kerjasama antara beberapa pihak, diantaranya dari mulai guru, kemudian orang tua murid, karena ini adalah hasil dari partisipasi pengerjaannya antara guru, orang tua murid, dan semua tenaga kependidikan yang ada di sini.
Setiap hari Kamis setelah senam pagi, Ibu selalu memberikan permainan edukatif untuk anak-anak. Sebenarnya apa fungsi permainan edukatif tersebut bagi perkembangan otak anak? Baik. Salah satu dari acuan kami dalam melaksanakan pembelajaran adalah pembentukan karakter. Ya, karakter dari anak itu mandiri, anak itu berani, dari berani tampil, berani berkreasi. Ya. Nah, itu tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi berada di luar kelas, terutama saat selesai senam. Apalagi saat selesai senam di hadapan semua siswa, kurang lebih 630 siswa. Kalau kita bentuk, kita berikan apresiasi, kita berikan kreativitas, kita tantang anak untuk berani berani tampil. Insya Allah itu adalah pembentukan karakter yang baik juga. Jadi intinya pembentukan karakter, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas pun tetap harus kita laksanakan. Beberapa ekskul. Apa tanggapan Ibu tentang beberapa ekskul tersebut? Luar biasa, kamu pintar banget, Naura. Ekskul, jadi ekstrakurikuler, masuk di dalam kurikulum yang memang sudah dicanangkan di SD Cibadak 01. Jadi ada ekskul yang wajib, yang harus diikuti oleh semua siswa. Ada ekskul pilihan. Ekskul wajibnya adalah pramuka. Dalam rangka pembentukan karakter juga, karakter keberanian, tanggung jawab, disiplin. Kemudian ekskul pilihannya 1, tari, marching band, kemudian qasidah, silat, marawis, lukis, dan qasidah, marawis, lukis. Jadi ada 6 ekskul pilihan yang semua ekskul tersebut dalam rangka pembentukan kreativitas anak, berani tampil, bagaimana bekerja sama dengan temannya, kemudian bagaimana anak itu memiliki rasa disiplin yang tinggi untuk membagi waktu di sela-sela di luar jam pelajaran yang harusnya waktu tersebut sudah digunakan untuk istirahat, tetapi masih punya tanggung jawab yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Apa harapan Ibu terhadap siswa-siswi SDN Cibadak 01 pagi? Tentunya harapan yang terbaik kelak di suatu saat, karena masa-masa anak-anak sekarang itu adalah masa alfa. Jadi masa di mana anak-anak tersebut kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di kira-kira di era tahun 2045, yang Ibu berharap mudah-mudahan menjadi pemimpin bangsa yang memiliki karakter bertanggung jawab, disiplin yang tinggi, mandiri, penuh kreativitas, kemudian bisa menjadi teladan, bisa menjadi seorang pemimpin, memberikan contoh mereka yang dipimpin, dan akhirnya membawa bangsa Indonesia ini, membawa negara Indonesia ini ke kancah dunia internasional, mengharumkan negara Indonesia. Semoga harapan Ibu terlaksana dan sukses selalu ya Bu. Sekian dari saya dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Naura sukses menjadi siswa di SD Cibadak 01 ya.